Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Maring, SPD. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran mendalam di SDI Hebar, Kabupaten Sika, Kecamatan Doreng, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan materi Nabi Elia mengajak umat Allah untuk bertobat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Salam. Sebagai bangsa, sebagai warga negara nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah airmu, budayku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih banyak. Ibu akan cek kehadiran dulu. Aprilius Nong Jondi, hadir Bu. Yuanita Delina Diro, hari ini hadir semua. Kesepakatan kelas kita yang pertama itu apa? Masuk kelas tepat waktu. Yang berikut berseragam sesuai dengan ketentuan. Aktif berdiskusi dalam kelompok. Ibu mau bertanya dulu, bagaimana sikap kalian terhadap perintah orang tua? Siapa bisa angkat tangan? Oke, silakan. Oci. Tidak membantah. Sikap kita terhadap orang tua itu kalau orang tua suruh kita tidak membantah. Apalagi? Ada yang lain? Oke, Yuan. Mengikuti perintah orang tua. Jadi kalau mama suruh kita cuci piring, ya kita cuci piring. Yang berikut, bagaimana sikap kalian terhadap peraturan sekolah? Baik. Untuk tema kita hari ini, Ibu kita berbicara tentang apa? Nabi Elia mengajak umat Allah bertobat. Siapa itu Nabi? Bagaimana sikap Nabi terhadap perintah Allah? Apa? Mengikuti. Menurut Aurel itu sikap Nabi terhadap perintah Allah, dia selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Apalagi? Ada yang lain? Apa itu Nabi Elia? Yuan, silakan. Oke,
Kita akan saksikan cerita perjalanan Nabi Elia dan juga Raja Ahab. Cukup bagiku dan anakku sebentar lagi. Jangan takut, buatkan sepotong roti kecil, lalu berikan roti itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anak. Sebab inilah firman Allah kepada tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bumi itu pun tidak akan berkurang sampai alam mengundi hujan. Sampai hujan turun dari langit. Berapa lagi kamu berlaku timbang dan berjalan hati? Kalau Allah itu Allah, ikutilah Dia. Kalau Allah itu Allah, ikuti Dia. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah, ya Allah. Itu adalah kisah tentang Nabi Elia yang dipanggil Allah untuk menyelamatkan bangsa. Senangkah tidak nonton tadi? Senang. Kita berdiri, kita tepuk cinta dulu Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cum 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 cum. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Setelah kita menonton tadi, lalu kita mendiskusikan soal-soal yang Ibu berikan sesuai dengan video yang ditayangkan tadi.
akan kami berikan untuk melaporkan hasil diskusi. Kita yang lain dengar. Jadi sebentar kalau memang ada yang tidak jawabannya tidak sesuai atau kita mau berikan sanggahan atau arahan atau pendapat lain, silakan ya. Silakan. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, bagaimana pesan kalian saat melihat video Nabi Elia? Pesan kami senang karena bisa menonton video kisah Nabi Elia yang menyadarkan raja dan umat Israel untuk kembali kepada Allah. 2. Apa arti kata Elia dalam video tersebut? Arti dari kata Elia dalam video tersebut adalah Yahweh. 3. Bagaimana kehidupan raja dan rakyat Israel pada zaman Nabi Elia? Hidup tidak menurut perintah Tuhan dan menyembah Baal. Nomor 4. Bagaimana tanggapan Tuhan kepada raja dan umat Israel pada waktu itu? Allah sangat marah dan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Nomor 5. Apa yang dilakukan Nabi Elia pada perintah Tuhan? Elia menjalankan perintah Tuhan dengan menuduh raja dan rakyat yang menyembah Baal. Nomor 6. Apa yang diperoleh Nabi Elia pada akhir hidupnya? Ia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Nomor 7. Apa yang bisa diteladani dari Nabi Elia untuk kehidupan kalian? Hidup taat pada perintah Allah dan selalu melakukan kebaikan. Sekian dari kelompok kami. Baik, mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Adakah tidak? Tidak. Atau masukan? Ada tidak? Tidak. Oke, kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Bu. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1 mewakili teman-teman saya untuk melaporkan kelompok kami. Nomor 1. Bagaimana kesan kalian saat melihat video Nabi Elia? Jawab, perasaan kami sangat senang. Nomor 2. Apa arti kata Elia dalam video tersebut? Jawab, Allah atau Yahweh. Nomor 3. Bagaimana kehidupan raja dan rakyat Israel pada zaman Nabi Elia? Jawab, hidup tidak menurut perintah Tuhan dan menyembah Baal. Nomor 4. Bagaimana tanggapan Tuhan terhadap raja dan umat Israel pada waktu itu? Jawab, Allah sangat marah dan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Sekian dari kelompok kami. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Selamat siang teman-teman, saya dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi. 1. Bagaimana kesan kalian saat melihat video Nabi Elia? Perasaan kami merasa senang karena menonton video tersebut. Nomor 2. Apa arti kata Nabi Elia dalam video tersebut? Jawab, Allah atau Yahweh. Nomor 3. Bagaimana kehidupan raja dan rakyat pada zaman Nabi Elia? Jawab, hidup tidak menurut perintah Tuhan dan menyembah dewa Baal. Nomor 4. Bagaimana tanggapan Tuhan pada raja dan umat Israel pada waktu itu? Jawab, Allah sangat marah dan menghukum mereka dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Nomor 5. Apa yang dilakukan Nabi Elia pada perintah Tuhan? Jawab, Elia menjalankan perintah Tuhan dengan menipu raja dan rakyat yang menyembah dewa Baal. Nomor 6. Apa yang diperolehkan Nabi Elia kepada akhir hidupnya? Jawab, ia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Nomor 7. Apa yang bisa diteladani untuk kehidupan kalian? Jawab, hidup taat kepada perintah Allah dan selalu membuat kebaikan. Nomor 8. Apa yang dilakukan Nabi Elia terhadap anak janda bisa siapa?
menjawab, membangkitkan anak itu dari mati. Sekian dari kelompok 1. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Video tadi dia mau menjelaskan cinta Allah kepada manusia. Jadi sejak pertama manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan keselamatan bagi manusia. Allah yang memimpin atau mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di mana? Mesir. Menuntun mereka melewati padang gurun melalui Musa. Melalui Musa mereka keluar melewati padang gurun. Terus itu mendampingi mereka dalam perjalanan di padang gurun, memberi makan mereka berupa mana dan burung puyuh, dan mengikat umat Israel dengan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup mereka. Nah, cinta Allah bukan sampai di situ saja, tetapi cinta Allah terus mengalir dalam keturunan Daud. Melalui Yosua, Tuhan membimbing umat Israel mengalami kemakmuran di tanah terjanji. Namun, oleh karena pengaruh bangsa di sekitar itu dan juga pengaruh istri-istri raja, bangsa Israel jatuh ke dalam dosa lagi, yaitu dengan menyembah dewa Baal dan melupakan Allah. Nabi Elia selalu menunjukkan ketaatannya kepada perintah Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan selalu menuntun dia dalam perutusan itu, sehingga pada waktu dia menegur raja dan para pengikut Baal tadi, teristimewa pada persembahan kurban bakaran tadi yang kalian lihat di video tadi, itu kita lihat toh, para Baal tadi mereka tabu-tabu, mereka punya gendang menari-menari keliling tumpukan kayu, dan korban itu, lembu yang dibunuh tadi ditaruh di atas tumpukan kayu itu, apinya tidak menyala toh? Menyala atau tidak? Sampai dengan mereka pingsan, sampai dengan ada yang mati, api tidak pernah menyala. Tetapi Nabi Elia dia hanya dengan berdoa kepada Allah meminta api juga langsung turun dari langit. Api turun dari langit lalu membakar korban bakaran. Terus yang berikut lagi hal yang luar biasa tadi yang kita lihat yang dilakukan oleh Nabi Elia itu adalah apa? Membangkitkan anak yang mati. Anak milik siapa? Anaknya siapa? Tadi siapa? Selain itu, oleh karena ketaatan Nabi Elia tadi, dia memperoleh apa? Pada akhir hidupnya dia memperoleh apa? Dia diangkat ke surga. Luar biasa ya. Dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Baik, selanjutnya Ramadan banyak kegiatan, tiba mengalir aja ya. Tulis sekarang. oke, ya.
Sudah? Sudah. Sudah? Oke. Ibu minta satu orang untuk baca Aurel. Berdiri di sini berbaca dengan suara yang lantang, ya. Kita yang lain mendengarkan, ya. Kisah seorang ibu yang hendak dibuang anaknya ke hutan. Konon di Jepang ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya lagi sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anak. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sibuk, lumpuh, dan abah pikir. Oke. Semua sudah dengar, toh? Silakan duduk. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan cerita yang dibacakan oleh teman kita Aurel, dan juga kita juga tadi saat Aurel baca, kita juga lihat di buku itu karena di situ ada tulisan. Mari kita menjawab pertanyaan ini sama-sama. Apa yang dilakukan oleh pemuda dalam cerita tersebut? Membuang ibunya ke hutan. Oke, angkat tangan satu-satu. Siapa yang bisa? Oke, Versi. Membuang ibunya ke dalam hutan. Membuang ibunya ke dalam hutan. Ada yang lain? Saya itu Oke, Aurel. membuang ibunya ke hutan yang lebat. Membuang ibunya ke hutan yang lebat. Ada yang lain? Sudah. Oke, nomor 2. Apa yang dilakukan oleh ibu dari pemuda dari cerita tersebut? Mematahkan Oke, siapa? Rio. Mematahkan ranting-ranting pohon dan meletakkannya di pinggir jalan. Ada yang lain? Hah? Tidak lagi, oke baik. Selanjutnya itu kita akan membuat rangkuman. Kita membuat rangkuman bersama-sama. Yang ibu sudah buat di depan itu, ibu sudah tayangkan di PowerPoint. Anak-anak, mari kita tulis supaya ini sebagai bahan pegangan kita dan untuk kita belajar di rumah. Yang pertama itu, Nabi itu merupakan orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia atau umat Allah. Hal ini menunjukkan bukti cinta Allah kepada manusia. Nabi Elia hidup pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Raja Ahazia, dan Raja Yoram pada abad ke-9 sebelum Masehi. Nabi Elia dipanggil Allah untuk mengajar umat Allah kembali bertobat. Nabi Elia terkenal dengan keberaniannya menantang 450 Nabi Baal di Gunung Karmel dengan membuktikan cinta dan kuasa Allah melalui api dan hujan, serta melakukan mujizat lainnya seperti membangkitkan orang mati dan menjamin persediaan makanan berupa tepung bagi janda di Sarfat. Menyembah dewa Baal itu dipandang oleh Allah sebagai pengingkaran janji yang dibuat di Gunung Sinai antara Allah dan manusia. Oleh karena itu, Allah marah dan memanggil Elia untuk mengingatkan raja dan umatnya. Manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa atau menyembah Baal. Menyembah Baal itu dulu, kalau kita sekarang itu dengan apa? Selalu mendewa-dewakan uang, mendewa-dewakan kekuasaan, menganggap segala sesuatu harta dunia itu lebih tinggi daripada Tuhan. Itu yang disebut dengan menyembah Baal. Orang yang taat kepada Tuhan akan dipelihara Tuhan dan akan diberi kemuliaan karena cinta Allah lebih besar dari rasa cemburu. Kalian pikir Allah tidak tahu cemburu, Kak? Tahu cemburu, Dia marah, umat yang dia ciptakan, yang dipelihara, yang dia jaga, yang dia cinta itu ternyata menyembah orang lain, Dewa Baal dalam situasi sekarang ini dan dapat membuat kita lupa akan cinta Tuhan dan juga sesama seperti main game sampai dengan lupa waktu untuk berdoa. Tidak bisa lepas dari gadget dan tidak bisa lepas dari HP itu. Mencari kesenangan sendiri, terus itu apa? Iri hati, menyebar fitnah atau berita hoax, malas sekolah.
ia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Oleh karena itu, kita diajak untuk berani bertobat seperti siapa? Seperti umat Israel untuk membangun kehidupan baru dan kehidupan yang lebih baik. Baik. Selanjutnya, ibu akan membagikan lembar kerja untuk setiap anak. Lalu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu tayangkan melalui PowerPoint. Kerja masing-masing ya, jangan menyontek. Ini semua soal ini adalah soal uraian ya. Jadi bobot dari setiap kalian punya jawaban itu adalah 20. Soal oke, yang sudah boleh turun ke sini. Hari ini pembelajaran kita tentang Nabi Elia sudah berakhir. Nah, pesan-pesan yang dapat kita petik dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah taat kepada perintah